Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kreator Amatir Komik. Kali ini kita akan kembali membacakan sebuah komik dengan judul Sang Provokator. Sebelum kita masuk ke ceritanya, seperti biasa saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Sore itu aku mau ke rumah si Gareng. Dunia ini sepi rasanya kalau aku tak ketemu si Gareng. Nah, itu dia si Garengnya. Untung ketemu di sini. Hai Truk, aku sengaja sedang mencarimu. Ada sesuatu yang harus kusampaikan. Sesuatu apa, Reng? Sepertinya penting sekali. Memang penting karena termasuk keselamatan warga dan kepedulian kita. Kepedulian tentang apa sih? Ceritakan yang jelas. Tadi pagi aku melihat Pak Udi dan Pak Sanip berkelahi. Seru sekali, saling baku hantam. Orang tua kok berkelahi seperti anak kecil saja. Itulah yang bikin aku jadi heran. Untung tadi Pak RT dan Pak RW memisahkannya. Perkelahian pun terhenti. Apa mereka mau saling memaafkan? Tidak mau. Dua-duanya keras kepala dan keduanya seakan menaruh dendam hebat. Sampai mereka berkelahi, masalahnya apa sih? Katanya istri Pak Udi dibilang jablay sama Pak Sanip, tapi Pak Sanip tidak mengaku. Sambil ngobrol, Petruk dan Gareng terus melangkah membicarakan Udi dan Sanip. Tetapi tiba-tiba langkah keduanya terhenti ketika melihat Udi dan Sanip sedang berkelahi. Apa kita pisahkan mereka, Reng? Berhenti, berhenti, sudah, jangan pada berkelahi. Iya, apa sih untungnya berkelahi? Sudah, jangan berkelahi, malu. Sudah tua-tua masih saja beribut. Aku kesal karena istriku dibilang jablay. Dia harus kurobek mulutnya. Aku tidak bilang begitu. Mengakulah, kau bilang istriku bukan kerja di kantor, melainkan jadi jablay. Kau bilang juga istriku pelacur murahan. Tidak, itu fitnah dari orang jahat saja. Sudah, jangan ribut. Sadar, sadar. Aku tidak bilang begitu. Pasti ada orang yang memfitnah aku. Katakan, siapa orangnya? Akan kuhajar. Sudah, coba berhenti. Alah, kau jangan berpura-pura tidak mengaku. Aku tahu betapa busuk hatimu akan menghancurkan rumah tanggaku. Kiranya
Perkelahian itu dapat diatasi oleh Petruk dan Gareng yang memisahkan mereka. Petruk dan Gareng merasa lega hatinya karena Udi dan Sanip sudah pulang ke rumah mereka. Tapi tidak jauh dari tempat itu, di balik semak, Samsudin sedang sembunyi. Atas berhentinya perkelahian itu, Samsudin menjadi sangat kesal. Kurang ajar si Petruk dan si Gareng, telah memisahkan perkelahian si Udi dan si Sanip. Padahal aku senang sekali melihat pertandingan adu jotos mereka. Sekarang akan aku temui lagi mereka, akan kuhasut agar mereka berkelahi lagi. Akhirnya Samsudin berjumpa kembali dengan Udi. Udi, barusan aku ketemu si Sanip, katanya dia habis berkelahi dengan kamu ya? Memang, tapi dia tetap tidak mengaku. Mana mungkin dia mau mengaku. Tapi tadi Sanip bilang kamu kalah berkelahi dengannya. Apa? Aku kalah? Tidak. Bagaimanapun aku tidak akan kalah melawan dia. Kurang ajar si Sanip. Istriku sudah dibilang jablay. Aku yang berani, padanya dibilang berkelahi kalah. Si Sanip memang keterlaluan. Sebaiknya kamu datangi lagi dia, hantam habis-habisan. Tiba-tiba Petruk dan Gareng muncul. Mereka mendengar pembicaraan Samsudin. Ketahuan sekarang Pak Samsudin biang keladinya. Pantes Pak Udi dan Pak Sanip berkelahi. Rupanya Pak Samsudin ini provokatornya. Lalu, hai Pak Samsudin, orang bermusuhan bukan didamaikan, malah dihasut, dipanas-panasi. Hei Petruk, jangan turut campur, ini urusanku. Kau belum tahu masalahnya. Dengar Pak Samsudin, urusan yang tidak benar justru harus dicampuri agar menjadi benar. Pergi sana, mau menghasut orang atau tidak, itu urusanku sendiri. Saya tak suka pada manusia provokator seperti Bapak, karena kelakuan Bapak merusak lingkungan. Menghina. Kurang ajar, kamu Petruk berani sekali berkata itu. Rupanya kamu harus kuhajar. Petruk, awas, dia menyerangmu. Rasakan olehmu ini. Dengan penuh nafsu, Samsudin memukul Petruk berulang kali. Tetapi setiap pukulannya selalu gagal karena Petruk selalu menghindar dan menangkisnya. Setan alas, pukulanku selalu tidak kena. Sudah, kita tak perlu berkelahi. Tidak ada gunanya.
Tetapi Samsudin terus melakukan serangan-serangannya. Namun tetap saja sia-sia saja, dan akhirnya Petruk terpaksa harus membalas pukulan dari Samsudin. Samsudin akhirnya jatuh dan tak berdaya untuk bangkit. Rasain dia, teler. Ayo, kita tinggalkan Reng. Dia manusia jahat, provokator gila. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Samsudin jatuh sakit. Dalam sakitnya, Samsudin sering berteriak-teriak. Ia merasakan lidahnya seperti ada yang menarik keluar. Sebagai tetangga, Petruk dan Gareng menengoknya bersama-sama tetangga yang lainnya. Kasihan Pak Samsudin, penyakitnya aneh dan sangat menyiksa dirinya. Beberapa hari kemudian Samsudin meninggal dunia. Matanya melotot dan lidahnya menjulur panjang keluar. Acara penguburan jenazah Samsudin dilakukan hari itu juga. Malam harinya Pak Semar menjelaskan, kematian yang menimpa Samsudin adalah azab bagi orang-orang yang suka menghasut alias provokator. Provokator itu adalah orang yang suka mengadu domba antar sesama. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan menyimak cerita ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung dan mengembangkan cerita ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.